Shalom adik-adik. Yuk kita lihat ibadah anak di bulan Februari. Dibuka semua kameranya, gak ada yang ditutup. Yuk kita kasih senyum yang terindah buat Tuhan Yesus ya. Yuk boleh gayanya masing-masing. Iya Tera gaya Cherry Bell. Ayo yang lainnya. Kiri. Bawah. Iya, hore. Di bulan Maret ini akan ada lagi ibadah anak via Zoom. Nih, catat ya tanggalnya. Minggu 27 Maret 2022 jam 10:30 siang di link Zoom berikut ini. Sampai ketemu nanti di tanggal 27 ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo anak-anak GKJ Bekasi, apa kabar semuanya? Ibu Ami berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat semuanya. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan memulai ibadah anak pada pagi hari ini. Kita akan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Bu Ami ditemenin oleh Kak Deva. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sudah siap anak-anak? Yuk kita berdiri bersama-sama, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan menyerahkan ibadah kita ini di dalam tangan kasih Tuhan Yesus saja, dan kita mau berdoa. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dapat beribadah dengan penuh sukacita. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kepada kami hari baru kami untuk kami jalani kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita pada kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini mau menyerahkan ibadah anak ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan saja yang beracara. Jamah hati kami ya Tuhan, jamah pikiran kami, supaya kami selalu dengar-dengaran dengan Engkau. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kini tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Anak-anak dapat mempersembahkannya melalui
scan QR code yang ada di atas sini. Ya, atau bisa juga titip mama papa yang kebetulan ke gereja ya. Jadi bisa dimasukkan ke box-box persembahan yang ada di depan gereja. Oke anak-anak, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Mari kita kembali satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk memberikan persembahan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat yang Kau berikan, Engkau limpahkan kepada keluarga kami. Engkau berkati orang tua kami ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Engkau juga berkati keluarga kami sehingga Tuhan mampukan kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami boleh serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus saja. Engkau yang berkati, Engkau yang sucikan. Kami boleh serahkan kehidupan kami juga ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita, duduk yang diam, duduk tenang, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat hari ini, Tuhan memberikan kami waktu untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang berdoa. Kita akan siapkan Alkitab kita, buat anak-anak kelas kecil, kelas besar yang sudah bisa baca, siapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 63 ayat 5. Nah, untuk anak-anak yang balita dan batita yang masih belum bisa baca,
minta sama mamanya atau papanya untuk membacakannya ya, dari Mazmur 63 ayat 5. Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ya, Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bu Yayu akan memutarkan sebuah film tentang kenapa kita harus berdoa. Halo anak-anak, hari ini kita akan cerita tentang berdoa. Dan kenapa kita perlu berdoa? Kenapa ya kita perlu berdoa? Padahal Tuhan kan tahu segalanya. Dan Tuhan pasti bisa mendengar apa yang kita pikirkan. Ada dua orang anak yang berteman sangat baik. Namanya Ana dan Ani. Mereka suka bermain bersama. Bermain apapun, bercerita tentang apapun. Suatu hari, Ana mau pindah rumahnya. Ani merasa sedih. Tapi mereka berjanji setiap hari mereka akan bercerita lewat telepon, menceritakan apa saja yang mereka lakukan, supaya mereka tetap merasa dekat. Kalau mereka berhenti saling telepon, mereka jadi akan semakin jauh. Sama seperti kita dengan Tuhan. Tuhan ingin kita berbicara selalu dengan Tuhan, menceritakan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin lakukan. Kita bisa menceritakan tentang apa saja kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab. Nah, Tuhan sangat sayang sama kita. Tanpa berdoa, kita akan jauh dari Tuhan. Alkitab berkata, jika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan pasti akan menjawabnya. Dengan berdoa, kita membuka hati kita buat Tuhan dan meminta pertolongannya Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Yesus mengajak muridnya untuk berdoa di Getsemani. Yesus mengatakan semuanya kepada Tuhan. Jadi, kita harus seperti Yesus, menceritakan semuanya, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Yesus juga mengatakan kepada kita bahwa kita harus berdoa dalam senang, susah, atau pada saat kita nggak ingin berdoa sekalipun. Kita harus berdoa juga untuk teman-teman kita, seperti Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, seperti tadi Ana dan Ani yang berbicara, ya saling berbicara, saling bercerita. Nah, doa itu seperti sebuah percakapan dengan Tuhan. Seperti kita bicara dengan orang tua kita, seperti kita bicara dengan teman-teman kita. Nah, walaupun Tuhan yang menciptakan semuanya, tapi Tuhan ingin selalu berbicara kepada kita. Tuhan ingin kita mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kita bisa berbicara kepada Tuhan setiap saat. Pada saat kita bangun pagi, ya kan? Pada saat kita mau makan, mau sekolah, mau tidur, kita bisa berbicara berbicara dengan Tuhan setiap saat. Nah, kalau anak-anak belajar bahasa Inggris nih ya, berdoa itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan pray. Ya, pray itu apa singkatannya nih? Pray, P yang pertama adalah praise. Praise itu artinya memuji Tuhan. Nih, seperti Raja Daud
Ya, Raja Daud suka sekali memuji Tuhan. Suka menyanyi, suka menari, suka memainkan alat musik. Nih, kita dengarkan ya, Raja Daud menari buat Tuhan. Ya, Raja Daud sangat suka sekali. Raja Daud sangat suka sekali menari, ya kan? Dia menari untuk memuji Tuhan, menari, bernyanyi, memainkan musik untuk Tuhan. Nah, yang kedua, pray, kata kedua dari pray adalah R, artinya repent. Nah, repent itu artinya apa, anak-anak? Bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat tidak baik, kita meminta maaf sama Tuhan. Nih. Sama nih, ini contohnya nih, misalnya kakak adik saling berantem, gitu ya. Nah, itu baik nggak? Ya, bukan hal yang baik. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak baik, sebagai seorang kakak, sebagai seorang teman, kita harus mengingatkan nih adik kita atau teman kita untuk meminta maaf pertama, kemudian berjanji tidak melakukan lagi. Nih, sama seperti Raja Daud lagi nih contohnya. Nah, Raja Daud punya sahabat namanya Jonathan. Ketika Raja Daud berbuat salah, Jonathan mengingatkan Daud untuk meminta maaf pertama kepada Tuhan dan kedua tidak melakukannya lagi. Nah, yang ketiga, A, itu artinya ask ya, kita meminta kepada Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita boleh meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Gitu ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meminta maaf pada saat kita berdoa, gitu kan ya. Yang ketiga, kita bisa meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Nih contohnya, kita berdoa untuk teman kita yang lagi sakit. Lagi sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah teman aku, gitu kan ya. Yang kedua, kita bisa berdoa juga buat guru kita di sekolah. Ya kan, guru kita sudah mengajarkan kita hal-hal yang baik, mengajarkan kita jadi anak-anak pintar. Nah, kita juga bisa berdoa untuk orang tua kita, buat papa dan mama, buat kakak dan adik, ya kan? Kita juga berdoa buat gereja kita. Kita berdoa buat bapak dan ibu pendeta. Kita berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kita. Ya, itu adalah berdoa. Ya, kita berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Seperti anak-anak berbicara kepada kakaknya, kepada orang tuanya, gitu ya. Jadi kita bisa meminta apapun. Nah, ketika kita sudah memuji Tuhan, kemudian kita sudah meminta maaf kalau kita berbuat salah, kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Itu kenapa kita harus selalu berdoa. Contohnya seperti Yesus ataupun seperti Raja Daud. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anak, kita akan membuat aktivitas. Untuk kelas kecil dan balita, alat yang dibutuhkan adalah kertas asturo atau HVS atau kertas karton atau kertas lipat. Kemudian alat tulis
Boleh apa saja, boleh pensil warna atau bolpen, pensil, spidol, kemudian gunting. Nah, kertas tadi kita lipat menjadi 2. Kemudian kita letakkan tangan kita seperti ini. Di sini menempel. Nah, kemudian kita gambar sesuai dengan pola tangan kita. Sehingga bentuknya seperti ini. Di sini menempel. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi menempel, tangan-tangannya menempel. Tadi kita sudah mendengarkan tentang Daud yang rindu sekali untuk berdoa. Kita juga rindu untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Siapa saja? Boleh keluarga kita, misalnya papa, mama, kakak kita, siapa nanti ditulis namanya, atau adik kita, atau teman-teman kita, atau keluarga kita yang lain, misalnya mbah, mbak Uti, om, tante, pak de, bude, atau siapapun teman-teman kita yang lain. Nanti nama-namanya ditulis. Kemudian, untuk kelas besar, alat yang dibutuhkan adalah toples. Toples apa saja boleh, bekas biskuit juga boleh. Nah, toples tersebut kita tempel, kemudian kita tulis dengan kotak doaku. Tulisannya kotak doaku. Nah, kita potong kertas-kertas kecil, boleh kertas apa saja, HVS, kertas lipat, boleh. Guntingannya boleh seperti ini, atau boleh kita bentuk lucu-lucu seperti gambar kupu-kupu, gambar ikan, gambar bunga, gambar matahari, atau apa saja. Kemudian kita tuliskan pokok-pokok doa kita. Selain keluarga kita, misalnya papa, mama, atau adik kita, atau kakak kita, atau teman-teman kita, misalnya namanya Daud, misalnya. Kemudian kita juga berdoa untuk yang lain yang membutuhkan, misalnya korban bencana, atau kita mau doakan juga yang lain yang kita rindu untuk doakan. Nah, setelah kita tulis, setiap hari pokok-pokok doa kita kan berbeda. Nah, setelah kita tulis, kita masukkan ke dalam kotak doaku. Kita cemplungkan ke dalam kotak doaku. Kita tutup kembali. Nah, kalau misalnya makin lama makin penuh, kita ganti menjadi yang lebih besar kotak doaku. Nah, demikianlah aktivitas kita untuk minggu ini. Jangan lupa nanti difoto dan dikirimkan ke Bu Ami. Kita akan saksikan aktivitas teman-teman kita dari ibadah minggu yang lalu. Mari kita saksikan. Ibadah sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan baik pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Sebelum kita akhiri ibadah kita akan tutup di dalam doa. Mari kita kembali satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami belajar dari Daud yang selalu rindu untuk memuji Engkau, dan juga ajar kami untuk selalu rindu untuk berdoa untuk keluarga kami dan juga untuk mereka yang membutuhkan. Kami mau serahkan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang tuntun dan pelihara kehidupan kami. Kami mau serahkan doa ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.